Hujan rintik sore itu menemani Alia menatap layar ponselnya. Sebuah notifikasi muncul di grup WhatsApp alumni angkatan 2010. Guys, reuni besar-besaran, Sabtu depan di Hotel Bintang 5. Jangan sampai nggak datang ya, tulis salah satu admin grup. Alia terdiam cukup lama. Tangannya gemetar kecil saat menggulir pesan-pesan yang penuh candaan lama, foto-foto kenangan, dan rencana besar bertemu kembali setelah lebih dari 10 tahun. Namun di tengah rasa rindu itu, ada segumpal keraguan yang berat, apakah dirinya, yang kini berhijab dan menjalani hidup berbeda dari kebanyakan mereka, akan diterima di sana. Di kursi ruang tamu yang sederhana, Alia bersandar. Ingatannya melayang ke masa SMA, masa di mana ia dikenal sebagai si cantik populer yang selalu jadi pusat perhatian di setiap acara. Ia dulu hidup bebas, bergaul tanpa batas, bahkan sering memimpin acara sekolah yang penuh sorak-sorai. Namun, semua itu berubah ketika beberapa tahun lalu ia menemukan jalan hidupnya, memutuskan untuk berhijab dan menata hidupnya lebih islami. Keputusan itu membuat sebagian teman lama menjauh, bahkan tak jarang melontarkan komentar sinis di media sosial. Alia menghela napas panjang. Reuni itu, apakah aku benar-benar siap? Gumamnya lirih. Ia tahu, reuni bukan sekadar ajang temu kangen. Di sana, akan ada tatapan-tatapan yang menilai, pertanyaan-pertanyaan yang mengusik, bahkan mungkin cibiran yang menusuk. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang merindukan suasana kebersamaan masa remaja itu, suasana yang dulu membuatnya tertawa tanpa beban. Ia menutup mata sejenak, mencoba mendengar bisikan hatinya. Kalau aku tak datang, mereka akan semakin menganggapku menjauh. Tapi kalau aku datang, aku harus siap dengan segala risiko. Sebuah keputusan perlahan terbentuk dalam benaknya. Alia tak ingin terus terkungkung oleh rasa takut. Ia ingin menunjukkan bahwa berhijab bukan berarti ia berubah menjadi seseorang yang asing, ia masih Alia yang sama, hanya dengan prinsip hidup yang lebih teguh. Beberapa hari sebelum reuni, Alia mulai menyiapkan diri. Ia memilih gamis sederhana berwarna pastel, memadukannya dengan kerudung senada yang membingkai wajahnya. Sambil menata pakaian di atas ranjang, ia tersenyum kecil pada bayangan dirinya di cermin. Aku akan datang. Bukan untuk mereka, tapi untuk menghormati masa laluku sendiri, bisiknya, mencoba menguatkan diri. Namun, rasa cemas tetap menyelip di dada. Ia membayangkan berbagai skenario, teman-teman yang tertawa mengejek, komentar-komentar pedas tentang penampilannya, bahkan kemungkinan mereka menyinggung pilihannya berhijab. Ya Allah, kuatkan aku, doanya lirih. Sambil menengadahkan tangan, berharap pertemuan itu berjalan tanpa luka yang dalam. Dan pada malam sebelum hari reuni, Alia duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya saat membaca ulang undangan yang kini terasa berat. Besok, aku akan melangkah ke masa lalu, gumamnya. Namun, ia tidak tahu, reuni itu bukan sekadar pertemuan biasa. Akan ada sesuatu yang menguji kesabarannya, sekaligus mengubah hidupnya. Hari reuni pun tiba. Alia berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang berbalut gamis pastel sederhana dengan hijab yang rapi. Di balik senyum tipisnya, dadanya bergemuruh hebat. Bismillah, ucapnya pelan sebelum melangkah keluar rumah. Ia menatap jalan menuju hotel mewah yang tertera di undangan, tempat yang dulu hanya ia lihat di majalah gaya hidup. Mobil-mobil mewah berjejer di pelataran parkir. Alia, dengan mobilnya yang sederhana, menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang reuni, ini tentang keberaniannya menghadapi pandangan dunia. Begitu memasuki lobi hotel, tatapan pertama yang ia rasakan adalah rasa asing. Para tamu reuni yang berkumpul di area registrasi terlihat glamor, gaun berkilau, riasan tebal, parfum mahal. Alia merasa seperti titik kecil di tengah pesta cahaya. Beberapa orang mulai meliriknya, sebagian berbisik-bisik, dan sebagian lain pura-pura tak mengenalnya. Ia merasakan setiap tatapan itu seperti anak panah kecil yang menembus ketenangannya. Namun, ia menegakkan punggung,
melangkah mantap, berusaha menunjukkan bahwa hijabnya bukan beban, melainkan mahkota. Itu Alia, kan? Kok, beda banget ya? Suara seorang wanita terdengar samar, namun cukup jelas untuk membuat Alia mendengarnya. Dua orang yang dulu satu geng dengannya saling pandang, lalu tertawa kecil. Dulu kan dia paling hits. Sekarang kayak, ibu-ibu pengajian, bisik yang lain. Alia tersenyum tipis, mencoba menahan hatinya agar tidak runtuh. Ia ingin membalas, tapi ia tahu, diamnya jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Di meja registrasi, panitia menyambutnya ramah, namun ia tetap bisa merasakan mata-mata yang mengikuti setiap langkahnya. Ia berjalan menuju ballroom, tempat musik dan suara tawa bergema. Di dinding terpajang foto-foto kenangan SMA mereka, foto di mana Alia masih berambut panjang, berseragam, dan menjadi pusat perhatian. Melihatnya membuat Alia tercekat. "Itu, aku yang dulu," gumamnya dalam hati. Ketika ia memasuki ballroom, beberapa kepala langsung menoleh. Ada yang terkejut, ada yang menyunggingkan senyum sinis, dan ada yang benar-benar mengabaikan. Seorang pria yang dulu teman sekelas mendekat sambil berseru, "Alia, wah, nggak ngangka kamu datang. Tapi, kamu kelihatan beda banget sekarang. Serius banget, sih." Nada suaranya bercampur antara kagum dan meremehkan. Alia menarik napas panjang, tersenyum kecil, dan menjawab tenang, "Beda itu wajar. Kita semua berubah, kan?" Jawabannya membuat pria itu terdiam sesaat. Namun sebelum suasana mencair, sekelompok wanita datang menghampiri geng lamanya dulu. Mereka menatap Alia dari ujung kaki sampai kepala, lalu salah satu dari mereka berkata, "Ya ampun, Li, kamu gak kangen gaya dulu? Buka dong jilbabnya, biar kelihatan Alia yang dulu." Candaan itu membuat beberapa orang di sekitarnya tertawa. Di dalam hati, Alia menahan luka yang mulai merembes. Ia tak menyangka, reuni yang seharusnya penuh tawa justru membuka lembaran lama yang penuh penghakiman. Tapi ia tahu, malam ini baru permulaan, dan ia harus siap menghadapi lebih banyak dari ini. Alia melangkah ke dalam ballroom dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menutupi kegugupan yang mulai merayap. Musik yang semula terdengar meriah kini hanya menjadi gema samar di telinganya. Seolah setiap langkahnya mengundang bisik-bisik yang menancap seperti jarum. "Itu beneran Alia? Kok kayak gitu sekarang? Dulu kan dia modis banget, sekarang, duh." Suara-suara itu tak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Alia tahu, ia sedang menjadi tontonan, bukan lagi sebagai bintang yang mereka kagumi, melainkan sebagai sosok yang mereka nilai aneh. Ia menunduk sesaat, menghela napas panjang, lalu mengangkat kepalanya tinggi. "Aku datang ke sini bukan untuk mereka. Aku datang untuk berdamai dengan masa lalu," batinnya. Namun tekad itu terus diuji ketika sekelompok pria, teman-teman lama yang dulu sering nongkrong bersamanya, menyapanya dengan tawa lebar. "Alia, astaga, kamu berubah banget. Dulu cewek paling heboh di kelas, sekarang serius banget. Ini kamu beneran," ucap salah satu dari mereka, diiringi tawa kecil yang tak bisa ia bedakan apakah itu candaan atau ejekan. Beberapa wanita yang berdiri tak jauh dari sana ikut melirik, mengedipkan mata satu sama lain, lalu berbisik sambil menahan tawa. Alia bisa merasakan jelas bagaimana mereka membicarakannya dari ujung rambut, atau tepatnya ujung hijab, hingga ujung kaki. "Kok bisa ya, orang kayak dia jadi kayak gini? Sayang banget," gumam salah satu dari mereka yang terdengar samar. Alia menggenggam tasnya erat-erat, berusaha menahan perih di dadanya. Saat mengambil tempat duduk di salah satu meja, dua orang mantan teman dekatnya menghampiri. "Li, jujur ya, kamu nyaman gak sih pakai gituan? Kamu tuh cantik banget kalau kayak dulu. Sayang banget ketutupan," kata salah satunya dengan nada sok bersahabat. Kalimat itu terdengar seperti peduli, tapi justru menusuk paling dalam. Alia tersenyum tipis. "Aku nyaman," jawabnya singkat, mencoba mengakhiri percakapan yang membuat hatinya kian berat. Namun, bukannya berhenti, mereka justru tertawa kecil. "Aduh,
Kamu serius banget, Lee. Ini kan reuni, santai aja. Kita semua pengen lihat Alia yang dulu, bukan Alia yang kayak gini. Kata-kata itu membuat orang-orang di sekitar meja menoleh, beberapa ikut tertawa. Alia bisa merasakan panas menjalar ke wajahnya, bukan karena malu, tapi karena menahan amarah yang hampir meledak. Ia menatap ke arah panggung, mencoba mengalihkan perhatiannya. Namun, tatapan-tatapan itu tak berhenti mengikutinya. Seolah-olah hijab yang menutupi kepalanya adalah pengumuman besar tentang siapa dirinya sekarang, sesuatu yang tak bisa diterima oleh mereka yang terjebak pada kenangan lama. Alia menghela napas panjang, meremas jemarinya sendiri di bawah meja, berbisik dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan." Dan di tengah semua tatapan itu, Alia mulai menyadari sesuatu, reuni ini bukan sekadar temu kangen. Ini adalah ujian. Ujian untuk hatinya, untuk prinsip yang ia pegang, dan untuk harga dirinya di hadapan orang-orang yang hanya melihat dari kulit luarnya. Ia tahu, malam ini akan menjadi panjang, dan mungkin, lebih berat dari yang ia bayangkan. Alia duduk di salah satu meja bundar yang dihiasi taplak putih elegan, mencoba menyatu dengan suasana yang meriah. Namun, rasa nyaman itu tak kunjung datang. Baru saja ia menarik napas lega, seorang wanita bergaun merah, Dina, teman dekatnya semasa SMA yang dulu paling populer, duduk di sebelahnya sambil tersenyum lebar. "Akhirnya kita ketemu lagi, Lee. Tapi sumpah, aku nggak ngangka kamu bisa berubah sejauh ini," ujarnya, nadanya terdengar ramah namun syarat penilaian. Beberapa orang di meja ikut mengangguk setuju, menatap Alia seperti sedang menilai sebuah benda antik yang sudah kehilangan kilaunya. "Berubah gimana maksudnya?" Alia mencoba menanggapi dengan tenang, meski hatinya berdebar. Dina tertawa kecil, meneguk minumannya, lalu berkata, "Ya, dulu kamu tuh paling modis, paling update, paling berani. Sekarang, kamu kelihatan kayak, ya maaf ya, terlalu menutup diri." Beberapa yang lain ikut menyahut, "Iya, Lee. Kamu dulu itu spirit kita. Sekarang kamu kayak, bukan Alia yang kita kenal." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Alia perkirakan. Alia mencoba tersenyum. "Aku cuma memilih jalan hidup yang menurutku terbaik," jawabnya pelan. Namun ucapannya malah memancing tawa dari salah satu pria di meja lain. "Wah, sekarang Alia jadi ustazah, nih," serunya, membuat beberapa orang tergelak. Wajah Alia memanas, bukan karena malu, tapi karena merasa direndahkan. Percakapan pun berubah menjadi obrolan yang menusuk. "Serius deh, Lee. Kamu tuh cantik banget kalau kayak dulu. Rambutmu indah banget, sayang banget sekarang ketutup," ujar seorang wanita lain sambil menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki. "Iya, buka jilbab dikit aja deh, biar kelihatan cantikmu. Kan cuma kita-kita doang di sini," timpal Dina sambil terkekeh. Suasana meja berubah jadi tawa yang terasa kejam di telinga Alia. Alia menggenggam tangannya erat di bawah meja, menahan agar tak gemetar. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan, "Kalian semua kelihatan hebat sekarang. Seneng lihat kalian sukses." Tapi usahanya sia-sia, mereka terus kembali ke topik yang sama. "Tapi sayang, kamu kayak nggak menikmati hidup. Ingat nggak masa SMA? Kita dulu yang paling seru, paling bebas. Kamu tuh kayak Alia yang lain sekarang," kata Dina, seolah ingin menyeret Alia kembali ke masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Malam yang semula ia harapkan menjadi pertemuan hangat kini berubah menjadi arena penghakiman. Kata-kata itu bukan sekadar obrolan reuni, mereka seperti pisau yang menguliti lapisan demi lapisan harga dirinya. Alia menatap gelas di depannya, berusaha menahan air mata agar tak jatuh di depan mereka. Dalam hati, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh di hadapan mereka. Beri aku kekuatan untuk tetap berdiri." Ia tahu, ini baru awal. Ujian sebenarnya mungkin masih menunggu di depan. Dan ketika ia menoleh ke arah Dina yang mulai merencanakan permainan, mengenang masa lalu, di panggung, Alia bisa merasakan firasat buruk, malam ini akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan.
Suasana mulai menghangat ketika Dina berdiri di tengah meja, memimpin obrolan sambil mengingatkan semua orang tentang masa-masa SMA mereka. Ingat nggak, dulu Alia yang paling heboh kalau kita nyanyi di panggung. Yang paling berani tampil, serunya. Semua orang menoleh ke arah Alia, beberapa bertepuk tangan, yang lain bersiul menggoda. Alia tersenyum kaku, mencoba menanggapi dengan anggukan kecil. Tapi sebelum ia bisa berkata sesuatu, Dina melanjutkan dengan kalimat yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kalau gitu, malam ini kita balikin suasana dulu. Alia, buka dong jilbabnya. Kita pengen lihat Alia yang dulu. Demi reuni, sekali ini aja. Suara itu langsung membuat ruangan mendadak hening sesaat sebelum disambut tawa beberapa orang yang setuju. Iya dong, Li. Kita semua di sini teman lama, nggak usah kaku-kaku, ujar seorang pria dari meja lain. Beberapa yang lain berseru, setuju. Buka, Li, biar vibes reuninya dapat. Alia terdiam, matanya membesar, tak percaya apa yang baru saja mereka minta. Di dalam dadanya, amarah dan rasa terhina berputar bersama, membuat nafasnya terasa berat. Alia mencoba berkata dengan nada tenang, aku pakai hijab bukan untuk main-main, Dina. Ini prinsipku. Namun Dina malah tertawa, menepuk bahunya. Aduh, Li, jangan kakulah. Kita kan cuma pengen lihat kamu kayak dulu. Nggak usah baper. Ini kan reuni, semua di sini teman. Kata teman yang dilontarkan Dina terdengar seperti paksaan terselubung, membuat Alia merasa semakin terpojok. Beberapa orang ikut menimpali, memperparah suasana. Alia yang dulu nggak pernah nolak tantangan. Kita rindu Alia yang dulu, bukan yang kayak sekarang. Tawa dan sorakan itu berubah menjadi tekanan. Mereka menatapnya seperti ia sedang menolak permintaan kecil yang seharusnya mudah dilakukan, padahal bagi Alia, itu adalah batas yang tak bisa dilewati. Hatinya berdegup kencang, tangannya gemetar di bawah meja. Ia mencoba berdiri, tapi Dina menahan lengannya. Ayo dong, Li, kita cuma mau lihat kamu. Cuma sekali ini, masa iya kita nggak boleh? Suasana berubah dari canda menjadi tekanan nyata. Alia merasakan dirinya seperti sedang diadili di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya, menunggu apakah ia akan mempertahankan pendiriannya atau menyerah pada desakan mereka. Alia menutup mata sejenak, beristighfar dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh. Jangan biarkan aku mengorbankan apa yang sudah kupilih demi pandangan mereka. Ia membuka mata, menatap Dina dan semua yang menekannya dengan pandangan tegas, meski suaranya bergetar. Maaf, aku nggak bisa. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik, sebelum tawa sinis kembali pecah. Wah, Alia sekarang serius banget, guys. Seru salah satu pria sambil terkekeh. Mereka tak tahu, di balik kata-kata sederhana itu, Alia sedang berjuang melawan badai besar dalam hatinya. Ia tahu, ini belum puncaknya. Tekanan yang lebih buruk mungkin masih menunggunya malam ini. Tawa di meja reuni itu pecah semakin keras, menggema di ruangan yang seharusnya penuh nostalgia. Dina masih berdiri di samping Alia, menatapnya sambil tersenyum sinis. Aduh, Li, kamu serius banget sekarang. Kayak lagi di pengajian, bukan di reuni. Kita ini cuma bercanda, katanya sambil melirik ke teman-teman yang ikut terkekeh. Kata-kata bercanda itu terasa seperti tamparan di wajah Alia, sebuah alasan klise yang mereka pakai untuk menutupi penghinaan yang mereka lakukan. Bener tuh, jangan baperlah, Li. Dulu kamu yang paling heboh soal penampilan. Sekarang, lihat sendiri deh. Kamu jadi kelihatan kaku banget, timpal seorang pria dari ujung meja, diikuti tepuk tangan kecil dan siulan dari beberapa orang lain. Suara-suara itu semakin memojokkan Alia. Ia hanya duduk diam, menunduk, berusaha mengendalikan hatinya yang hampir pecah. Dina lalu mengedipkan mata ke seorang pria lain, seolah mengisyaratkan sesuatu. Guys, kita bikin seru yuk. Kita calengi Alia kayak dulu. Kalau dulu dia berani tampil joget di panggung, masa sekarang buka jilbab sebentar aja nggak berani?
Tawa meledak lagi, kali ini lebih ramai. Beberapa mulai menyorakinya seperti penonton yang menginginkan pertunjukan. Ayo dong, Lee, buktiin kamu masih Alia yang dulu. Alia merasakan dunia di sekitarnya berputar. Ini bukan lagi reuni, ini penghakiman. Mereka tidak melihatnya sebagai teman lama, tapi sebagai tontonan yang harus memenuhi ekspektasi mereka. Ia ingin berdiri dan pergi, namun kedua kakinya terasa berat seperti menempel di lantai. Wajahnya memanas, bukan karena malu, tapi karena amarah yang menyesakkan. Cukup, Alia akhirnya bersuara. Meski pelan, suaranya terdengar jelas di tengah riuh. Tawa mendadak berhenti. Semua mata tertuju padanya. Aku datang ke sini untuk mengenang masa lalu, bukan untuk mengulanginya. Aku bukan Alia yang kalian ingat dulu. Dan aku nggak akan pernah buka hijabku, apapun alasannya. Keheningan menggantung beberapa detik, tapi kemudian Dina justru mengangkat alis, pura-pura terkejut. Wow, tegas banget sekarang ya. Tapi Lee, ia mendekatkan wajahnya ke Alia, lalu berbisik cukup keras untuk didengar yang lain. Kalau kamu nggak bisa ikut bersenang-senang, apa gunanya kamu di sini? Kata-kata itu membuat beberapa orang kembali tertawa, kali ini dengan nada mengejek yang menusuk lebih dalam. Alia menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan, menunduk sambil beristighfar. Ia tahu, mereka tidak akan berhenti. Dan firasat itu benar, saat ia menoleh, Dina sudah mulai mengajak beberapa orang lain untuk membuat acara lebih seru. Alia tak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi hatinya berdesir tidak enak. Ia sadar, badai sesungguhnya baru akan datang. Musik di ballroom mendadak mengecil ketika Dina berdiri di tengah ruangan, mikrofon di tangannya. Guys, dengerin dulu, serunya dengan nada menggoda. Semua orang menoleh. Kita kan di sini pengen nostalgia. Jadi gimana kalau kita kasih tantangan kecil buat teman kita yang dulu paling heboh? Alia, sorak-sorai menggema. Alia yang duduk di pojok ruangan terhenyak, tubuhnya menegang. Ia tahu kemana arah ini akan pergi. Dulu kamu nggak pernah takut tampil, kan, Lee? Dina melangkah mendekat sambil menatap Alia tajam. Masa sekarang cuma buka jilbab sebentar aja nggak berani? Kita semua ini teman lama, nggak ada yang asing di sini. Beberapa orang langsung bersorak mendukung, ayo dong, Lee. Sekali aja, cuma sebentar. Suasana berubah menjadi tekanan kolektif. Mereka menepuk meja, bersiul, membuat Alia seperti berada di tengah arena tontonan. Alia berdiri, wajahnya pucat. Cukup, Dina. Ini sudah kelewatan, ucapnya dengan suara bergetar. Namun Dina tak mengindahkannya. Ia justru mendekat, menaruh tangan di bahu Alia. Ayolah, jangan bikin suasana mati. Kita cuma pengen lihat Alia yang dulu. Apa kamu malu sama kita? Tawa terdengar lagi, kali ini lebih kejam. Seseorang di belakang bahkan berseru, kalau dia nggak mau, kita bukain aja rame-rame. Ucapan itu membuat jantung Alia berhenti sejenak. Ia mundur satu langkah, memeluk hijabnya erat-erat. Jangan sentuh aku, serunya lantang. Tapi Dina melangkah maju lagi, disusul dua orang lain yang mendekat, seolah benar-benar berniat melepaskannya. Sorakan orang-orang yang menonton semakin ramai. Malam reuni yang seharusnya penuh tawa berubah jadi pemandangan mengerikan. Sekelompok orang mendesak seorang wanita mempertaruhkan kehormatannya demi hiburan. Ya Allah, berhenti! Alia berteriak, suaranya pecah menembus keramaian. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Semua mata memandangnya. Nafasnya terengah, air mata jatuh membasahi pipinya. Kalian pikir ini permainan? Kalian pikir hijab ini cuma kain? Ini harga diriku, ini imanku. Dan kalian menghancurkan arti pertemanan dengan menekan aku seperti ini. Tak ada yang bersuara. Dina yang tadi paling lantang kini terdiam, wajahnya kehilangan warna. Beberapa orang menunduk, merasa bersalah. Ketegangan di ruangan menelan semua tawa yang tadi menggema. Alia menghapus air matanya, menatap mereka satu persatu. Kalau kalian datang ke sini untuk merendahkan, maka kalian gak pernah benar-benar menganggapku teman.
Dengan langkah gemetar tapi mantap, ia berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang yang membeku di tempatnya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi malam itu, Alia memilih mempertahankan dirinya meski sendirian. Udara malam di luar ballroom menusuk kulit, tapi Alia tak merasakannya. Ia berlari kecil menuju taman hotel, menjauh dari sorak-sorai yang baru saja berubah menjadi arena penghakiman. Di sudut taman yang sepi, ia akhirnya membiarkan air matanya jatuh deras, membasahi pipi tanpa henti. Ya Allah, apa aku salah datang ke sini? Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Ia bersandar pada tiang lampu taman, tubuhnya gemetar, mencoba mengendalikan rasa marah, malu, dan hancur yang bercampur menjadi satu. Ia menatap langit malam, berharap ada jawaban. Aku cuma pengen mengenang masa lalu, tapi mereka menghina apa yang paling berharga untukku. Suaranya lirih, namun setiap kata yang keluar terasa seperti menyingkirkan sedikit demi sedikit beban di dadanya. Alia menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, jika ia terus menangis, ia akan tenggelam dalam rasa sakit itu. Lalu ia mengambil wudhu dengan air mineral yang ia bawa di tasnya, sekadar membasuh wajah dan tangannya. Di bangku taman itu, ia duduk bersila, menunduk, dan mulai berdoa. Ya Allah, beri aku kekuatan, jangan biarkan aku membalas mereka dengan kebencian. Ampuni mereka yang tak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kuatkan aku, agar aku tetap memegang apa yang kau titipkan di kepalaku ini. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, ada rasa lega yang muncul dari doa itu. Beberapa langkah kaki terdengar mendekat. Alia refleks menghapus air matanya. Pikirannya langsung membayangkan Dina atau orang lain datang untuk melanjutkan penghinaan. Namun yang muncul adalah seorang pria paruh baya, panitia reuni yang tadi ia lihat di pintu masuk. Alia, kamu nggak apa-apa? Tanyanya lembut. Alia hanya mengangguk, tak mampu berkata banyak. Pria itu duduk di sebelahnya, menatapnya dengan iba. Saya tadi lihat semuanya, mereka keterlaluan. Saya minta maaf atas nama mereka, ucapnya. Kata-kata itu membuat Alia kembali menunduk, kali ini bukan karena takut, tapi karena terharu. Ia merasa setidaknya ada satu orang yang memahami betapa beratnya tekanan yang baru saja ia alami. Sebelum Alia bisa membalas, suara teriakan panik terdengar dari arah ballroom. Tolong, ada yang pingsan. Suara itu menggema di seluruh halaman hotel. Alia dan pria itu saling pandang, lalu berdiri tergesa-gesa. Dalam sekejap, Alia melupakan luka hatinya. Instingnya mengambil alih. Ia berlari kembali ke arah ballroom, ke tempat yang baru saja ia tinggalkan dengan penuh air mata. Ia tak tahu apa yang menunggunya di dalam, tapi hatinya berkata inilah saatnya ia membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Begitu kembali ke dalam ballroom, Alia mendapati suasana sudah berubah total. Musik berhenti, tawa lenyap, digantikan teriakan panik dan suara langkah orang berhamburan. Di tengah ruangan, Dina, orang yang barusan paling keras menekannya, tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, nafasnya terengah, tubuhnya kejang-kejang. Dina, Dina, teriak beberapa orang di sekelilingnya, mencoba mengguncang tubuhnya, namun tak tahu harus berbuat apa. Cepat hubungi ambulans, seru seseorang, tapi tak seorang pun bergerak cepat. Semua hanya berdiri kaku, sebagian menangis, sebagian histeris. Alia mendekat, lututnya bergetar, tapi naluri menolong mengalahkan semua perasaan lainnya. Minggir semua, serunya tegas, membuat beberapa orang terkejut. Aku bisa menolongnya. Kasih aku ruang. Suaranya yang penuh keyakinan seketika memecah kepanikan itu. Mereka spontan memberi jalan. Alia berlutut di samping Dina, menepuk wajahnya pelan. Dina, dengerin aku. Kamu kuat, ya. Ia segera mengecek pernapasan, memiringkan tubuh Dina agar jalan napas terbuka. Ia teringat kembali pelatihan pertolongan pertama yang ia dapatkan untuk keperluan usahanya. Meski tangannya gemetar, pikirannya fokus, ini soal nyawa. Dia nggak respon. Tolong,
teriak seseorang. Alia menoleh cepat. Siapkan bantal atau kain di bawah kepalanya. Jangan ada yang guncang tubuhnya. Ia memberi instruksi jelas, suaranya berubah seperti komando. Semua yang tadi mengejeknya kini hanya bisa patuh, mengikuti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dalam hitungan menit, Alia berhasil menstabilkan posisi Dina dan memastikan pernapasannya tidak terhenti. "Tenang, ambulans sebentar lagi datang," ucapnya, meski ia sendiri masih berdoa dalam hati agar bantuan segera tiba. Melihat Dina mulai tenang membuat beberapa orang di sekelilingnya menangis lega. Di antara kerumunan, seorang pria yang tadi ikut menertawakan Alia menunduk sambil berkata lirih, "Kalau bukan karena Alia, mungkin dia sudah." Kalimat itu menggantung, tak sanggup ia teruskan. Semua mata kini menatap Alia, bukan dengan tatapan sinis, tapi dengan keterkejutan, bahkan kekaguman. Alia sendiri tak memikirkan pandangan mereka. Di dalam hatinya hanya ada doa, "Ya Allah, selamatkan dia." Ia tetap berlutut di samping Dina, menggenggam tangannya, menunggu ambulans datang. Malam yang tadi membuatnya merasa paling terhina, kini berubah menjadi malam di mana semua orang melihat sisi dirinya yang tak pernah mereka kenal. Suara sirene ambulans terdengar mendekat, namun Alia tetap tak beranjak dari sisi Dina. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tak peduli. "Dina, dengarkan aku. Kamu akan baik-baik saja," ucapnya sambil menggenggam tangan Dina erat, meski sahabat lamanya itu masih tak sadarkan diri. Di sekitar mereka, suasana yang tadi riuh oleh tawa kini berubah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Alia, yang dalam sekejap menjelma dari bahan olok-olok menjadi sosok yang paling dibutuhkan di ruangan itu. Petugas medis masuk tergesa-gesa membawa tandu. Alia cepat memberi penjelasan singkat, dia mendadak pingsan, napasnya sempat tidak stabil. "Saya sudah miringkan posisinya dan pastikan jalur napasnya terbuka." Petugas itu menatapnya dengan kagum. "Bagus sekali, Bu. Itu membantu kami." Mereka segera mengambil alih, namun Alia tetap di samping Dina, membantu memindahkannya ke tandu. Beberapa teman yang tadi paling lantang mengejek Alia kini terdiam dengan wajah menunduk. Ada yang memeluk diri, ada yang menitikkan air mata. Seorang pria yang tadi bersorak paling keras berbisik, "Kalau tadi Alia nggak ada, mungkin Dina sudah." Kalimatnya menggantung di udara, membuat rasa bersalah menyelimuti semua orang. Tak lama kemudian, Dina mulai membuka matanya perlahan di atas tandu. Nafasnya masih berat, namun ia sadar. Tatapannya bertemu dengan Alia, wajah yang tadi ia rendahkan habis-habisan. Dina terisak, suaranya lirih, maaf." Air mata jatuh membasahi pipinya, sebuah penyesalan yang terasa tulus. Alia hanya tersenyum tipis, mengusap tangan Dina. "Kamu istirahat dulu. Semua yang penting sekarang adalah kamu selamat." Ketika Dina dibawa keluar menuju ambulans, beberapa teman lain mendekati Alia. Kami minta maaf," ucap seorang wanita dengan suara bergetar. "Kami keterlaluan." Yang lain menimpali, "Kami nggak pernah lihat kamu sekuat ini. Maafkan kami." Tapi Alia hanya mengangguk. Ia tahu kata-kata maaf itu lahir dari rasa bersalah, dan mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar berubah menjadi pemahaman. Ruangan itu kini terasa berbeda. Orang-orang yang sebelumnya melihat Alia sebagai sosok aneh, kini memandangnya dengan campuran hormat dan malu. Mereka sadar, hijab yang mereka anggap penjara, justru membungkus seorang wanita dengan kekuatan dan ketenangan yang tak mereka miliki. Alia melangkah keluar ballroom, menatap langit malam. Udara dingin menyentuh wajahnya, tapi dadanya terasa hangat. "Ya Allah, terima kasih sudah menahanku tadi," bisiknya. Ia tahu, kejadian ini bukan sekadar insiden. Ini jawaban doa. Sebuah cara Allah menunjukkan bahwa kehormatan yang dijaga dengan iman akan selalu meninggikan pemiliknya, bahkan di hadapan orang yang merendahkannya. Pagi berikutnya, Alia duduk di teras rumahnya dengan secangkir teh hangat, masih memikirkan kejadian semalam. Ponselnya berdering tanpa henti, puluhan pesan masuk dari grup reuni, kebanyakan berisi permintaan maaf.
Namun satu pesan membuat tangannya terhenti. Lee, aku pengen ketemu kamu. Aku mau ngomong langsung, Dina. Alia menatap layar lama sekali. Hatinya masih perih, tapi ia tahu, menolak pertemuan ini hanya akan memperpanjang luka. Siang itu, Dina datang ke rumah Alia. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tanda semalaman ia menangis. Begitu pintu terbuka, Dina langsung memeluk Alia erat. Lee, aku minta maaf. Aku keterlaluan. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan semalam. Suaranya pecah, membuat Alia terdiam. Perempuan yang semalam begitu keras menekannya, kini luluh tak berdaya di pelukannya. Alia menepuk punggung Dina pelan. Aku memaafkanmu, Din. Dari semalam. Kalimat itu membuat Dina menangis lebih keras. Aku cuma pengen semua terasa kayak dulu. Aku nggak sadar, aku nyakitin kamu, bahkan sampai nginjak kehormatanmu. Alia menatapnya lembut. Din, kita memang nggak bisa balik ke masa lalu. Tapi kita bisa belajar darinya. Beberapa menit mereka duduk di ruang tamu, dan Dina mulai menceritakan apa yang ia rasakan. Saat aku pingsan, aku sempat mikir, kalau aku nggak bangun lagi, orang terakhir yang aku sakiti adalah kamu. Itu bikin aku takut setengah mati. Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Mungkin ini cara Allah menegur kita semua, Din, jawabnya pelan. Tak lama, beberapa teman reuni lain datang, pria dan wanita yang semalam ikut menertawakan Alia. Mereka berdiri di depan rumah, menunduk sambil membawa bingkisan kecil. Lee, kami minta maaf. Kamu benar-benar lebih besar daripada yang kami kira. Kami nggak pantas bersikap seperti itu, ucap salah satu dari mereka, suaranya bergetar. Alia menatap mereka satu persatu. Aku memaafkan kalian, tapi ingat, apa yang kalian lakukan semalam itu bukan sekadar bercanda. Kalian hampir melukai harga diri seseorang. Mereka mengangguk dengan wajah tertunduk, menyadari beratnya dosa yang hampir mereka buat. Suasana hening sesaat sebelum Dina berkata, Lee, terima kasih sudah nolong aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang terjadi. Alia hanya tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan aku, Din. Itu semua karena Allah kasih aku kesempatan untuk membuktikan bahwa kehormatan yang kita jaga dengan iman akan selalu jadi pelindung di saat kita bahkan nggak bisa melindungi diri sendiri. Sejak pertemuan itu, sesuatu berubah di antara Alia dan teman-temannya. Grup reuni yang biasanya penuh candaan kosong kini dipenuhi kata-kata maaf dan ucapan terima kasih untuk Alia. Dina, yang dulu paling lantang menekan, kini menjadi orang pertama yang membela Alia setiap kali ada komentar miring. Kalau bukan karena dia, aku mungkin nggak ada di sini sekarang, tulisnya di grup, membuat semua orang terdiam. Bagi Alia, kata-kata itu terasa seperti beban yang terangkat dari pundaknya. Suatu sore, Dina mengajak Alia bertemu di sebuah kafe. Berbeda dari biasanya, Dina mengenakan pakaian yang lebih sopan. Ia menatap Alia dengan mata yang penuh penyesalan. Lee, kamu tahu nggak? Sejak kejadian itu, aku banyak mikir. Aku selalu ngatain kamu kaku, terlalu berubah. Tapi ternyata, kamu yang paling kuat di antara kita semua, katanya lirih. Alia hanya menunduk, menyesap teh hangatnya. Din, aku nggak kuat. Aku cuma berusaha memegang apa yang menurutku benar. Dina mengangguk, menatap jendela dengan mata menerawang. Aku malu banget sama diriku sendiri. Malu karena aku nggak ngerti betapa berharganya apa yang kamu jaga. Selama ini aku pikir, kita harus jadi Alia yang dulu, supaya kelihatan hebat. Ternyata, kamu justru jauh lebih hebat sekarang. Kalimat itu membuat Alia tercekat. Ia tak menyangka wanita yang semalam menertawakannya bisa berkata seperti ini. Tak hanya Dina, beberapa teman reuni lain juga mulai mendekat. Mereka menghubunginya secara pribadi, mengajak bicara, bahkan meminta saran. Lee, aku boleh nggak ikut kajian yang kamu datangi? Tanya salah satu dari mereka melalui pesan. Alia tertegun lama sebelum membalas, boleh. Dengan senang hati, ia tahu, ini bukan perubahan instan.
Tapi setidaknya, ada pintu yang mulai terbuka. Di sisi lain, Alia juga mendengar kabar bahwa beberapa orang yang dulu mengejeknya kini sering membicarakan tentang batas-batas menghormati orang lain. Kejadian itu bikin aku sadar, bercanda itu ada batasnya, kata seorang pria di grup reuni, yang semalam paling ramai menyorakinya. Bagi Alia, itu adalah pertanda bahwa luka besar yang ia alami tidak sia-sia, ada pelajaran yang lahir darinya. Namun di balik semua perubahan itu, Alia masih sering duduk sendiri di teras rumah pada malam hari, merenung. Ya Allah, bisiknya lirih, kalau ini semua teguran untuk mereka, aku bersyukur engkau menjadikanku perantaranya. Tapi tolong, jaga hatiku agar tidak sombong karena semua ini. Ia tahu, perjalanan ini bukan tentang menang melawan mereka, tapi tentang menang melawan dirinya sendiri. Dan di titik itu, Alia sadar, kejadian memalukan di reuni yang ia kira akan menghancurkannya, justru menjadi cara Allah memuliakannya. Tidak dengan sorakan, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan membuka mata orang-orang yang dulu menertawakannya untuk melihat siapa dirinya sebenarnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Alia mendapat undangan dari panitia reuni. Kita mau ngadain kumpul kecil-kecilan lagi, Li. Nggak besar-besaran kayak kemarin. Dan kami berharap banget kamu datang, tulis pesan itu. Alia terdiam lama menatap layar ponselnya. Luka dari kejadian lalu masih terasa, namun ada dorongan dalam hati untuk menerima. Mungkin inilah kesempatan untuk menutup semua luka itu, pikirnya sambil menarik napas panjang. Hari yang ditentukan pun tiba. Alia melangkah ke kafe tempat pertemuan, mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan hijab rapi. Kali ini, tidak ada tatapan aneh, tidak ada bisik-bisik merendahkan. Begitu ia masuk, semua orang berdiri, menyapanya dengan hangat. Dina menghampirinya pertama kali, memeluknya erat sambil berkata, Li, terima kasih sudah mau datang. Kita janji, nggak akan ada kejadian kayak kemarin lagi. Suaranya bergetar, tulus dari hati. Suasana pertemuan itu jauh berbeda. Tak ada lagi candaan yang menyinggung. Tak ada paksaan untuk Alia menjadi Alia yang dulu. Mereka duduk melingkar, bercerita tentang hidup masing-masing, saling mendengar dengan penuh empati. Bagi Alia, ini seperti menatap wajah-wajah lama dengan kacamata baru, bukan lagi sebagai orang yang menghakimi, tapi sebagai teman yang mencoba memahami. Saat giliran Alia bercerita, ia menghela napas panjang sebelum berkata, aku datang ke reuni kemarin untuk mengenang masa lalu. Tapi Allah menunjukkan, yang lebih penting dari mengenang adalah belajar dari masa lalu. Aku bersyukur, kalian semua sekarang bisa melihatku bukan dari penampilanku saja, tapi dari siapa aku sebenarnya. Kata-katanya membuat ruangan hening, beberapa orang menunduk dengan mata berkaca-kaca. Dina menatap Alia dengan senyum haru. Kamu tahu nggak, Li? Setelah kejadian itu, banyak dari kami yang ngobrolin kamu. Bukan tentang hijabmu, tapi tentang keberanianmu. Kamu bikin kami sadar, kadang kita terlalu gampang menilai orang dari luar tanpa tahu kekuatan yang mereka simpan di dalam. Beberapa yang lain mengangguk, menambahkan, dan kamu yang paling ngajarin kita kalau menjaga prinsip itu butuh keberanian luar biasa. Maafkan kami yang dulu nggak bisa menghargai itu. Alia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku memaafkan kalian, dan aku berharap, kejadian itu jadi pelajaran buat kita semua. Pertemuan hari itu berakhir tanpa sorak-sorai, tanpa tawa berlebihan, tapi dengan kehangatan yang nyata. Alia melangkah keluar kafe dengan hati yang jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak reuni itu, ia merasa dihargai bukan karena siapa ia di masa lalu, tapi karena siapa ia sekarang, seorang wanita yang memilih berdiri teguh meski sendirian. Malam itu, ketika Alia baru saja selesai menunaikan salat Isya, ponselnya berdering. Nama Dina muncul di layar. Boleh aku ke rumahmu sebentar? Tanyanya dengan suara yang terdengar berbeda, lebih pelan dan penuh perasaan. Alia sempat terdiam sejenak sebelum menjawab, tentu, Din. Aku di rumah. Dalam hati, ia bertanya-tanya,
apa yang membuat Dina menghubunginya di malam seperti ini. Tak lama, Dina datang. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa makeup berlebihan seperti biasanya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyimpan ketenangan yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. "Li," katanya sambil duduk di ruang tamu, "aku udah mikir banyak sejak kejadian itu. Tentang kamu, tentang hidupku, tentang apa artinya harga diri." Suaranya bergetar, tapi matanya menatap Alia penuh ketulusan. "Aku malu sama diriku sendiri, Li," lanjutnya. Semalam aku teringat bagaimana aku menertawakanmu, bahkan memaksamu melanggar sesuatu yang kamu anggap suci. Aku sadar, selama ini aku hidup untuk menyenangkan orang lain, untuk terlihat sempurna di mata mereka. Tapi kamu berani berdiri di atas kakimu sendiri. Dan itu yang bikin aku iri." Alia menatapnya dengan penuh empati. "Din, semua orang punya waktunya masing-masing untuk belajar. Dan kadang, jalan yang Allah kasih ke kita dimulai dari kejadian yang paling menyakitkan," katanya pelan. Dina menunduk, air matanya menetes. "Sejak aku pingsan malam itu, Li, aku takut. Aku takut kalau aku nggak punya kesempatan buat berubah. Aku nggak mau hidupku cuma soal penampilan dan pengakuan orang lain." Hening sejenak mengisi ruangan. Dina menghela napas panjang sebelum berkata, "Aku mau belajar, Li. Bukan cuma soal menutup aurat seperti kamu, tapi belajar buat hidup dengan tujuan yang benar." "Kamu mau tuntun aku?" Alia tertegun mendengar kalimat itu. Ia tak pernah membayangkan Dina, sosok yang dulu begitu menolak bahkan menghina hijabnya, kini meminta bimbingan darinya. Alia tersenyum, menahan haru. "Din, kita sama-sama belajar. Aku pun masih banyak kurangnya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau berubah, insya Allah akan bukakan jalan." Dina mengangguk, menggenggam tangan Alia erat, seperti menemukan pelabuhan setelah terombang-ambing di lautan. Malam itu mereka berbincang lama, bukan sebagai dua sahabat yang terpisah oleh prinsip, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama mencari kebenaran. Alia sadar, pertemuan mereka di reuni yang penuh luka itu bukan kebetulan, itu adalah cara Allah memulai sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Dina, Alia duduk sendirian di teras rumah, ditemani suara azan subuh dari masjid terdekat. Udara pagi yang sejuk menyapu wajahnya, sementara pikirannya melayang kembali pada seluruh kejadian yang menimpa dirinya beberapa minggu terakhir. Dari awal ia datang ke reuni dengan niat sederhana untuk mengenang masa lalu, hingga akhirnya menjadi pusat ejekan, bahkan dipaksa melepaskan hijabnya. Namun di titik terendah itu, justru Allah menunjukkan jalan yang tidak pernah ia duga. Ia teringat momen ketika semua orang menyorakinya, ketika dirinya gemetar mempertahankan hijabnya, dan ketika suara hatinya berdoa meminta kekuatan. "Kalau waktu itu aku menyerah, mungkin aku kehilangan lebih dari sekadar kain di kepalaku. Aku bisa kehilangan diriku sendiri," gumamnya, menatap langit yang perlahan memerah oleh sinar matahari. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang tak mampu ia tahan. Pikirannya kemudian tertuju pada Dina. Siapa sangka, perempuan yang dulu memaksanya melepaskan hijab, kini justru menjadi orang yang ingin belajar darinya. Alia tersenyum, mengingat wajah Dina yang penuh penyesalan malam itu. "Ya Allah," bisiknya, "kalau aku datang ke reuni itu hanya untuk mengubah satu hati, maka semua sakit itu tidak sia-sia." Ia sadar, perubahan Dina bukan karena dirinya semata, tapi karena Allah memakai dirinya sebagai perantara. Alia lalu membuka mushaf kecil di pangkuannya, membaca ayat-ayat yang menenangkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qs. At-Talaq 2-3. Ayat itu terasa hidup di hadapannya, bukti bahwa keteguhan yang ia pegang di malam penuh tekanan itu adalah jalan keluar yang Allah janjikan. Teleponnya berdering, pesan dari Dina masuk, "Li, terima kasih.
Aku sudah ikut kajian pertama yang kamu rekomendasikan. Aku merasa ini awal dari hidup baru. Alia menutup ponselnya sambil tersenyum. Dalam hati, ia mengucap hamdalah, menyadari betapa besar kuasa Allah membalikkan keadaan, dari permusuhan menjadi persaudaraan, dari penghinaan menjadi penghormatan. Ia menatap cermin kecil di sampingnya, memperbaiki hijabnya, lalu bergumam, hijab ini bukan sekadar penutup kepala. Ini pelindung hati, harga diri, dan jalanku menujumu, ya Allah. Ucapannya keluar pelan, tapi penuh keyakinan. Ia kini benar-benar memahami, setiap pengorbanan yang ia lakukan untuk mempertahankan prinsip, selalu dibalas dengan kemuliaan dari arah yang tak disangka-sangka. Pagi itu, Alia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu tersenyum lega. Luka yang dulu ia kira tak akan sembuh, kini berubah menjadi bekas yang mengajarkannya arti keteguhan, pemaafan, dan cinta dari Allah yang tak terukur. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi hatinya mantap, tak ada lagi yang bisa merendahkannya, karena ia telah belajar